Foto sering terasa datar. Itu masalah banyak pemula. Tapi ada solusinya. Foto bisa jadi lebih keren. Cukup pakai 5 trik mudah. Trik ini bisa dipakai di smartphone. Trik ini bisa dipakai di DSLR. Target tulisan ini jelas. Untuk pemula yang mau cepat belajar. Saya akan pakai bahasa sederhana, kalimat pendek, langkah jelas. Contoh praktis disediakan. Waktu bicara kira-kira 10 menit, jadi baca sambil praktik. Coba sekarang. Nah, alat yang dibutuhkan sederhana. Smartphone sudah cukup. DSLR juga. Tripod kecil beringat wajib. Aplikasi edit ringan seperti Snapseed membantu. Yuk kita mulai satu. Aturan sepertiga mudah. Bayangkan layar dibagi 3x3. Letakkan subjek di salah satu garis atau di titik pertemuan garis. Ini bikin foto terasa lebih dinamis. Jangan taruh subjek di tengah terus. Variasi lebih menarik. Untuk pemula, pindah sedikit saja. Geser subjek ke kiri. Geser subjek ke kanan. Coba juga ruang kosong di depan subjek. Ruang ini memberi nafas ke gambar. Untuk landscape, taruh horizon di sepertiga atas. Taruh horizon di sepertiga bawah. Pilih si finish. Langkah praktis, aktifkan grid di kamera. Letakkan subjek di titik grid. Ambil beberapa foto. Bandingkan hasilnya. Pilih yang paling enak dipandang. Latihan ini cepat dan efektif. Cahaya menentukan mood. Cahaya pagi dan sore biasanya paling enak. Lampu matahari lembut membuat subjek tampak bagus. Hindari cahaya dari atas yang keras. Itu bikin bayangan tak enak. Perhatikan arah cahaya. Cahaya samping memberi tekstur. Cahaya depan meratakan wajah. Backlight bisa cantik tapi hati-hati. Tanpa fill, subjek bisa jadi gelap. Solusi cepat, pindah sedikit. Atau pakai reflektor sederhana. Jika pakai smartphone, ketuk layar untuk fokus. Geser icon exposure jika layar memungkinkan. Untuk DSLR, putar sedikit posisi subjek tujuh sisi cahaya. Coba juga memotret di bayangan untuk cahaya lebih lembut. Eksperimen mudah ini cepat kelihatan hasilnya. Fokus menentukan detail. Untuk potret, fokus di mata. Mata tajam membuat foto hidup. Ketuk pada mata di layar smartphone. Di DSLR pilih titik fokus yang tepat. Ini trik simple tapi krusial. Stabilitas juga penting. Pegang kamera dengan kedua tangan, dekatkan siku ke tubuh. Taruh kaki selebar bahu. Nafas dalam, tahan sebentar saat jepret. Ini mengurangi blur saat tangan gemetar. Tripod kecil sangat membantu. Jika tidak ada, pakai penopang sederhana. Meja, tembok, tas. Untuk smartphone, yang disediakan 3H lighting. Jadi, camera breaches, this is standard name. Exposure memengaruhi kecerahan. Jadi perhatikan itu. Gunakan exposure compensation, plus, minus. Jika foto terlalu gelap, naikkan sedikit. Jika terlalu terang, turunkan sedikit. Angka kecil saja, misal plus 0.3, minus 0.3. Ini cepat dan aman. Mode kamera yang mudah dipakai, portrait mode untuk potret, landscape untuk pemandangan. Mode manual sederhana cocok untuk yang mau kontrol, tapi jangan paksakan manual kalau masih bingung. Mulai dengan mode otomatis, lalu pelan-pelan beralih. Contoh praktis, di smartphone aktifkan portrait. Fokus ke mata, kemudian sentuh layar, lalu geser exposure. Di DSLR, pakai aperture priority. F. Pilih aperture lebar untuk blur latar, atau kecilkan aperture untuk lanskap tajam. Edit ringan dapat menyempurnakan foto. Gunakan aplikasi mudah seperti Snapseed atau Lightroom Mobile. Fokus pada 3-4 adjustment saja. Crop contrast, brightness, saturation. Jangan berlebihan. Langkah sederhana, buka foto, crop sesuai komposisi, atur brightness sedikit. Tambah kontras secukupnya. Naikkan saturation jika warna kusam. Simpan versi baru untuk dibandingkan. Contoh step by step. 1. Crop ke aturan sepertiga. 2. Brightness plus 0,2. 3. Contrast plus 0,3. 4. Saturation plus 0,1. Angka ini hanya patokan, sesuaikan menurut Farid. Lihat perbedaan ini sebelum sesudah. Kesalahan umum, mudah dikenali. Pertama, over-edit. Terlalu banyak saturation dan clarity bikin foto palsu. Kedua, komposisi pas-pasan, subjek terlalu dekat tepi foto ini mengurangi fokus. Ketiga, blur karena tangan goyang atau fokus salah. Ini sering terjadi. Cara menghindar edit sedikit. Simpan versi asli. Gunakan grid untuk komposisi. Gunakan tumpuan untuk stabilitas. Cek fokus sebelum tekan shutter. Jika hasil masih kurang, ambil lagi beberapa frame. Juga hindari backline pas solusi. Jika backlight, amban fill, pilih angle berbeda. Jangan takut memindahkan subjek ke belakang. Foto jadi jauh lebih bagus daripada video gerak. Ringkasan singkat. Komposisi pencahayaan fokus dan stabilitas exposure edit ringan. Kelima trik ini mudah dan cepat dipelajari. Cukup praktek 10 menit setiap hari, hasilnya akan terlihat. Tantangan untukmu, pilih satu trik sekarang. Coba komposisi sepertiga. Ambil 5 foto, edit 1 dengan langkah cepat. Upload hasil ke media sosial.
Tag temanmu atau share ke grup. Ajak teman ikut. Minta feedback. Terima komentar dan ulangi. Foto akan membaik seiring latihan. Ingat, konsistensi, lip tini. Jantes. Foto keren bukan soal alat mahal, ini soal kebiasaan dan trik sederhana. Coba 5 trik ini bertahap, mulai dari yang paling mudah. Foto yang lebih bagus bisa kamu dapat dengan cepat. Jika suka, like, subscribe. Coba 1 trik sekarang. Bagikan hasilmu. Komentar di bawah kalau butuh contoh lebih spesifik. Saya senang lihat perkembanganmu. Terus latihan. Jangan takut gagal. Setiap foto adalah pelajaran. Good luck, dan lihat perubahan dalam 10 menit latihan setiap hari.